Yang penting sunat batin. Kalau engkau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna. Tidak berguna. Iya, tidak berguna bagimu. Baik, berarti fix Ustaz? Fix ya. Ya. Orang-orang Kristen sekarang ya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya. Yang pasti kalau mereka mengikut Yesus akan menyembah kepada Allah saja, ya. Dan pasti dia akan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Ya. Nah, semoga bermanfaat dan membuka hati mereka. Saya akan menanggapi perkataan Ustadz Anwar Lutfi bersama dengan Ustadz Ipung Atria ini. Nah, dia berkata orang Kristen itu fix pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Nah, apakah benar demikian teman-teman? Nah, ternyata perkataan Ustadz Lutfi ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, sepertinya Bapak Ustadz ini tidak memahami Alkitab secara utuh, ya. Dia hanya tahu sepenggal-sepenggal, lalu dia mengembangkan di luar konteks. Nah, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen. Saya hanya meluruskan ajaran Kristen yang salah, supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Jikalau menurut Anda video ini bermanfaat, bagikan video ini kepada banyak orang. Nah, mari kita ke topik. Membahas pernyataan bahwa ajaran Paulus dan Yesus berbeda serta mengklaim bahwa pengikut Yesus seharusnya mengikuti ajaran Muhammad memerlukan pemahaman mendalam terhadap Alkitab dan sejarah Kristen. Mari kita lihat beberapa sanggahan yang bisa dijadikan refleksi dan renungan. Poin pertama, nah, kesatuan ajaran Yesus dan Paulus. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa ajaran Yesus dan Paulus berlawanan? Mari kita renungkan kata-kata Yesus di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukankah Paulus juga menekankan pemenuhan hukum Taurat melalui kasih? Dalam Roma 13 ayat 10 Paulus berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bukankah kedua pernyataan ini menunjukkan kesatuan ajaran mereka? Nah, tetapi banyak sekali orang non-Kristen tidak memahami hal ini, ya. Poin kedua, sunat hati dalam ajaran Yesus. Apakah Anda menyadari bahwa konsep sunat hati bukan hanya ajaran Paulus? Yesus berbicara tentang pentingnya kondisi hati dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20. Nah, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bukankah ini sejalan dengan ajaran Paulus tentang sunat hati dalam Roma pasal 2 ayat 29? Nah, jadi sekali lagi, pahamilah Alkitab dengan utuh, jangan setengah-setengah lalu membingungkan orang, ya. Yang ketiga, pengikut Paulus atau Yesus. Nah, bukankah Yesus sendiri memberikan wewenang kepada rasul-rasulnya untuk mengajarkan Injil? Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 Yesus berkata, karena itulah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah Yesus yang disampaikan kepada rasulnya. Paulus sebagai rasul yang diutus menjalankan mandat ini dengan setia. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen adalah pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus jika Paulus sendiri mengikut perintah Yesus? Nah, poin yang keempat, Yesus dan hukum kasih. Apakah Anda melihat bagaimana Yesus mengedepankan hukum kasih sebagai inti ajarannya? Ada dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukankah Paulus mengajarkan hal yang sama dalam Galatia pasal 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana bisa ini dianggap berbeda, teman-teman? Yang kelima, klaim kesamaan dengan ajaran Muhammad. Bagaimana mungkin ajaran Yesus berarti mengikuti ajaran Muhammad? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ajaran ini sangat berbeda dengan ajaran Muhammad yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman. Ya, Ustadz Lufi ini menyamakan ya, kalau memang dia pengikut Yesus tentu dia akan mengikuti ajaran Muhammad. Nah, berbeda teman-teman. Jika Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, bagaimana mungkin pengikutnya harus mengikuti ajaran yang tidak mengakui kebenaran ini? Paulus mengakui kebenaran ini. Nah, 5 pertanyaan buat Ustadz Lutfi ini ya, dan Ipung Atria ini. Yang pertama, bukankah ajaran Yesus dan Paulus tentang kasih dan ketaatan kepada hukum sama? Yang kedua, apakah konsep sunat hati dalam Alkitab hanya ajaran Paulus? Padahal Yesus juga menekankan hati yang bersih. Sunat hati juga. Yang ketiga, bagaimana mungkin orang Kristen adalah pengikut Paulus jika Paulus mengajarkan perintah Yesus? Yesus juga memberikan mandat kepada rasulnya. Yang keempat, apakah mungkin dua ajaran yang sama-sama menekankan kasih kepada Tuhan dan sesama bisa dianggap berbeda? Poin yang kelima, jika Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, bagaimana mungkin Yesus berarti mengikuti ajaran yang tidak mengakuinya sebagai juru selamat? Tentu sangat berbeda sekali, teman-teman. Dengan demikian, mari kita merenungkan keselarasan ajaran Yesus dan Paulus serta memahami bahwa mengikuti Yesus berarti mengikuti ajaran yang diajarkannya kepada para rasul, termasuk Rasul Paulus, teman-teman. Oke.